sehat, tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Buktinya kita masih diberkati sampai sekarang. Kita masih dikasih makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesempatan berkumpul bersama papa mama, kesempatan untuk beribadah, serta kesehatan. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC9, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Kita nyanyiin bait 1 dan bait 2 ya. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang boleh kami rasakan hari ini sehingga kami bisa beribadah bersama lewat video ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kiranya sertai kami, berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC 140, firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi bareng Kak Patrick ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Haning, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami akan merenungkan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami serta memberikan kami hikmat agar kami mengerti pesan dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan hari ini. Berkati Kak Haning yang akan bercerita mengenai firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kakak kasih tahu nih bacaan firman Tuhan kita terambil dari mana, kakak punya sedikit games untuk adik-adik nih. Nah, nanti jawabannya adalah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, oke. Nanti kakak kasih beberapa angka. Nah, nanti adik-adik bisa tebak dari situ bacaan kita dari mana. Urutan angka paling pertama atau urutan angka pertama itu menunjukkan Alkitab
Alkitab dari perjanjian mana. Ya, karena di Alkitab hanya 2 perjanjian, berarti kalau ada angka 1 yaitu perjanjian lama, angka 2 berarti perjanjian baru. Lalu angka urutan kedua itu kitab keberapa, ya, kitab yang keberapa. Lalu urutan angka ketiga itu menunjukkan pasalnya yang keberapa. Sedangkan urutan angka keempat atau angka keempat dan kelima itu menunjukkan ayatnya. Wah kak, bingung. Nah, sekarang kita coba dulu yuk contohnya. Oke, kakak punya 5 angka, dan adik bisa tebak ya. Ini contoh, ya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 8, 1 sampai 4. Nah, kalau dari contoh ini, kira-kira bacaan firman Tuhan kita terambil dari mana? Apa? Betul banget, yaitu Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 4. Karena di angka urutan paling pertama itu angka 1, berarti perjanjian lama. Terus kitab kedua dari perjanjian lama, yaitu Keluaran. Lalu angka 8 tadi pasalnya. Dan angka keempat dan kelima ayatnya. Jadi Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 4. Pinter. Nah, sekarang kakak kasih tunjuk clue-nya untuk baca firman Tuhan kita pada hari ini. Siap-siap ya? Oke, kakak mulai. 2, 9, 3, 1 sampai 13. Nah, baca firman Tuhan kita terambil dari betul banget, yaitu Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka semua ya adik-adik ya, dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Nah, kalau sudah dibuka kita baca bersama-sama ya dari judulnya. Oke? 1, 2, 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati
melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikian baca firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Sekarang kita ke Kak Hani untuk mendengarkan ceritanya ya. Silakan Kak Hani. Halo adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan ya? Oke, kakak mau tanya dulu nih, tokoh kita hari ini siapa sih? Siapa? Betul, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dia memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Tapi ternyata banyak juga orang yang tidak suka kepada Rasul Paulus ini. Akhirnya Rasul Paulus ini dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ini Rasul Paulus, apakah dia merasa sedih? Ini ada gambarnya ya adik-adik ya. Apakah dia merasa sedih? Apakah dia merasa kecewa? Tidak adik-adik. Ternyata di dalam penjara Rasul Paulus itu tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan Yesus sudah memilih Rasul Paulus terlebih dulu untuk menjadi pengikutnya. Maka Rasul Paulus pun sangat taat kepada Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan Yesus perintahkan akan dilakukan sama Rasul Paulus. Nah, di dalam penjara ini Rasul Paulus dia menulis pesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya itu adik-adik? Pesannya itu adalah bahwa keselamatan dan kasih karunia Allah bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, tapi untuk bangsa non-Yahudi juga. Keselamatan Allah ternyata untuk semua orang. Asalkan orang itu mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Asalkan orang itu mau menerima kasih dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat baik adik-adik. Dia mengaruniakan kasih, dia mengaruniakan keselamatan dengan cuma-cuma kepada semua orang. Asalkan orang itu mau percaya dan menerima kasih Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, kakak punya gambar contoh di sini. Adik-adik siapa yang hobi naik sepeda? Nah, ada ya. Nah, adik-adik yang hobi naik sepeda. Kalau tiba-tiba di jalan adik-adik ketemu sama seseorang yang adik-adik gak kenal. Adik-adik gak tahu namanya siapa. Adik-adik gak tahu rumahnya di mana. Tiba-tiba dia terjatuh dan minta bantuan. Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, betul. Alangkah baiknya kita menolong orang itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saja mau mengasihi semua orang, mau menolong semua orang. Nah, kita sebagai muridnya, kita sebagai anak Tuhan Yesus juga harus mau menolong semua orang. Baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Nah, kakak ada gambar lagi nih adik-adik. Apa ya itu? Siapa di sini yang suka pilih-pilih teman? Ada? Tidak ya? Semua di sini teman anak-anak Tuhan yang baik ya. Nah, gambar ini tidak bagus ya adik-adik. Di sini gambarnya seorang anak yang tidak punya teman. Karena apa? Karena teman-teman yang lain pilih-pilih untuk berteman. Saya hanya mau berteman dengan orang yang bajunya bagus. Saya hanya mau berteman dengan orang yang baik sama saya. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal itu kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Mengajarkan kita untuk mau berteman kepada siapa saja. Di Indonesia ini kita ada dari Sabang sampai Merauke. Ada dari suku Batak, Jawa, suku Madura, ya. Ada etnis Chinese, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya pirang, ada yang matanya biru, ada yang matanya hitam, ya, bola matanya hitam.
Semua Tuhan ciptakan beragam. Apakah kita harus memilih siapa yang mau kita jadikan teman? Tidak. Kita mau mengasihi siapa saja seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi siapa saja, keselamatan Tuhan kepada semua orang, maka dari itu kita pun sebagai anak-anak Tuhan mengikuti apa yang Tuhan bilang. Kita harus selalu mengasihi orang lain, mau membantu teman kita yang kesulitan, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kalau kita bisa bantu, alangkah baiknya kita bantu. Ya, adik-adik, begitu cerita kita hari ini, kakak yakin dan percaya adik-adik adalah anak yang baik. Adik-adik selalu mengikuti perintah Tuhan, ya, tidak pilih-pilih teman, mau menolong siapa saja, karena itu yang Tuhan pesankan kepada kita. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat kartu doa. Nah, seperti ini ya, kakak buat kartu doa dalam bentuk hati karena melambangkan kasih. Di sini kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini berjuang di garda depan saat memerangi pandemi corona ini. Seperti apa? Contohnya dokter, perawat, ataupun tim para medis lainnya. Dan juga bisa kita mendoakan pasien-pasiennya yang sedang sakit. Nah, meskipun kita tidak mengenal mereka, tapi kita mengasihi mereka. Lewat apa adik-adik? Kita mau mendoakan mereka. Nah, doanya nanti ditulis di sini, nanti dihias, kemudian jangan lupa untuk difoto. Jangan lupa untuk di-share, dikirimkan ke kakak layannya. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas ya. Terima kasih Kak Hanik untuk ceritanya. Nah, adik-adik, cerita yang boleh dibawakan oleh Kak Hanik tadi, semoga adik-adik hanya tidak mendengarkan saja ya, tetapi adik-adik melaksanakan dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa kembali, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan yang boleh diceritakan oleh Kak Hanik pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan tadi bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentunya dengan penyertaan, berkat, serta kekuatan dari Tuhan Yesus. Ya Bapak, berkatilah rangkaian ibadah kami selanjutnya sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjutkan kembali yuk untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan bersama dengan Eja. Dadah. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC 184, Bermacam-macam Anak. Kita nyanyiin bait 1 dan bait 4 ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bentar. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah adik-adik, sekarang kita udah ada di penghujung ibadah. Tapi sebelum kakak akhiri ibadahnya, kakak mau ngasih 2 pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, untuk aktivitas adik-adik nanti dikirim ke nomor kakak layan sektor masing-masing ya.
Jadi adik-adik foto aktivitasnya atau di videoin, terus adik-adik kirim ke nomor kakak layan masing-masing. Tapi kalau misalkan adik-adik gak punya nomornya, adik-adik bisa kirim ke nomor kakak layan yang ada di akhir video ini. Oke, yang kedua itu tentang persembahan ya. Persembahan adik-adik nanti dikasih ke papa mama, digabungin sama ibadah umum. Nanti biar papa mama yang kasih ke gereja bersama dengan persembahan adik-adik, seperti itu. Oke, kita mau akhiri ibadah, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, "Oh berkati kami". Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami bisa beribadah lagi bersama-sama dengan yang lain. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong kiranya Kau tetap sertai kami, tetap jaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni kami juga jika pada ibadah tadi kami masih kurang fokus, kami masih sibuk dengan diri kami sendiri sehingga menyakiti hati-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye.